bilang Yesus Kristus itu beda sama Isa alaihissalam. Sama. Kenapa? Isa dalam Islam, Isa Nabi Allah. Yesus Kristus, Yesus Nabi. Artinya tidak ada yang bisa menyangkal. Kristus artinya bukan Tuhan, apalagi juru selamat. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. Allah di dalam Alkitab kita merupakan transliterasi atau terjemahan dari kata Elohim. Elohim atau Theos di dalam Perjanjian Baru. Allah di dalam Alkitab ini bicara mengenai hakikat atau esensi atau jenis daripada makhluknya. Jadi Allah di dalam Alkitab menunjuk kepada makhluk roh atau makhluk ilahi yang mempunyai otoritas di dalam dimensi roh. Kata Elohim ini berarti suatu tempat kediaman di dalam dimensi roh. Jadi ada banyak makhluk roh yang termasuk di dalam jenis Allah atau Elohim di dalam Alkitab kita. Jika orang Israel ingin merujuk kepada Allah yang tertinggi yang mereka sembah, mereka menggunakan definite artikel atau kata sandang Ha Elohim atau Elohim Allah yang satu itu. Saya kasih Anda contohnya ya, misalnya Mazmur 82 ayat 1. Ini adalah Mazmur Bani Asaf. Dikatakan di sini, Allah atau Elohim berdiri di dalam sidang ilahi. Di antara para Elohim atau para Allah, dia menghakimi. Allah yang pertama, ini merujuk kepada Allah Israel, yang Musa sebut sebagai Allahnya para Allah, atau Allah yang tertinggi. Kemudian Allah yang kedua, ini merujuk sebagai the watchers, para penjaga kudus atau anak-anak Allah, yaitu makhluk roh yang kita sebut dengan roh-roh teritorial. Makhluk ilahi atau divine being apa saja yang disebutkan dalam golongan Elohim atau Allah di dalam Alkitab kita? Yodevave, Tuhan Allah Israel, disebutkan 7.000 kali di dalam Alkitab dan termasuk golongan atau jenis Elohim atau Allah di dalam Alkitab. Kemudian ada anak-anak Allah di dalam Mazmur 82 ayat 1 dan 6. Kemudian ada dewa-dewi berhala bangsa-bangsa, juga termasuk dalam golongan Allah atau ilah, Elohim di dalam Alkitab kita. Contohnya Hakim-Hakim 11 ayat 24, 1 Raja-Raja 11 ayat 33. Kemudian setan-setan atau Shedim di dalam Ulangan 32 ayat 17 disebut juga sebagai Allah atau ilah yang disembah. Kemudian roh Samuel atau roh orang mati di dalam 1 Samuel 28 ayat 13 disebut sebagai Elohim. Malaikat dan malaikat Yahweh di dalam Kejadian 35 ayat 7 adalah salah satu contoh yang disebut termasuk di dalam Elohim atau Allah di dalam Alkitab kita. Yesus disebut Allah karena hakikatnya sebagai sang firman Allah yang satu jenis atau monogenes dengan Bapa. Kita baca di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata anak tunggal di sini dalam pengertian monogenes atau satu genus, satu jenis atau satu hakikat dengan Allah, yaitu jenisnya adalah divine being atau makhluk ilahi. Itulah sebabnya Yesus disebut Allah bagi kita. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan dengan jelas, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sebenarnya bukan di pangkuan ya, tetapi in the bosom. In the bosom itu artinya di dalam diri Bapa, di dalam dada Bapa. Nah, kata anak tunggal Allah yang dipakai di sini adalah monogenes, artinya adalah satu jenis. Kata monogenes terdiri dari mono dan genes. Mono artinya satu, tunggal atau singular. Genes artinya jenisnya, gennya atau DNA-nya yang unik. Jadi sebagai firman Allah, Yesus itu satu jenis, satu esensi, satu hakikat dengan Bapa di surga. Lalu apa arti kata Tuhan atau Tuan di dalam Alkitab kita? Kata Tuan atau Tuhan di dalam Alkitab kita, ini berarti gelar kepemilikan. Lord, Kyrios, Rab dalam bahasa Arab atau Gusti dalam bahasa Jawa. Kata Kyrios yang disematkan kepada Yesus sebagai Mesias, ini merujuk pada gelar kepenguasaannya, berarti pemilik atau penguasa tunggal. Kepemilikan atau kepenguasaan Yesus itu terdiri dari surga dan bumi. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan, karena Yesus adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja.
Begitu juga dengan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat, kata Rabb atau Tuhan itu juga bisa untuk manusia dan juga bisa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat misalnya untuk manusia dikenakan pada Jibril yang pada waktu itu mengambil rupa manusia. Quran surah 3 ayat 47. Kemudian kata Rabb untuk Firaun dan Potifar yang di dalam Quran disebut dengan Aziz juga disebutkan di dalam Quran surah Yusuf surah 12 ayat 23, ayat 42 dan ayat 50. Jadi kata Tuhan dan Tuhan itu sama saja teman-teman, bisa dikenakan kepada manusia dan juga bisa dikenakan kepada Allah yang ada di surga. Yang membedakan adalah dominion atau daerah kekuasaannya. Yesus disebut Tuhan karena dia Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kita baca Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah penguasa, adalah Tuhan, adalah Tuan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuan atau Kyrios, menjadi penguasa atas surga dan bumi, dan Mesias atau Kristus. Kepenguasaan Yesus meliputi surga dan bumi. Kita baca Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian bukan hanya di surga dan di bumi, tetapi juga di dalam alam maut atau di bawah bumi. Dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Yesus mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itulah sebabnya segala yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi takluk di bawah kaki Yesus.